Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir Juz Amma. Kita sudah sampai di tafsir surat Al-Ma'un. Sebelum masuk di surat ini, sedikit mukadimah tentang pentingnya pelajaran tafsir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang beriman mereka hatinya tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, hati itu menjadi tenang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat tadi di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Zikrullah itu dua maknanya. Yang pertama, kita mengingat Allah dengan tiga yang diingat pada Allah. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah, Asmaul Husna dan sifatnya. Yang kedua, hukum-hukum Allah yang Allah terapkan pada kita. Yang ketiga, nikmat Allah atau karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Itu mengingat Allah atau diantara makna zikrullah yang pertama. Yang kedua, zikrullah maknanya Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini disebut zikrullah. Artinya dengan Al-Quran apabila orang itu memahami, membaca, memahami, dan mengamalkan, maka orang itu akan mencapai ketenangan hati. Ditegaskan di ayat itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mempelajari, mengamalkan Al-Quran, hati itu menjadi tenang. Hilang dari sifat lawannya. Hilang sifat kegelisahan, keresahan, kesusahan, kesumpekan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Itu hilang dengan Al-Quran. Maka tentu setiap kita menginginkan itu, ketenangan, kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, sehingga tidak ada jalan lain kecuali kita harus mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna", sesungguhnya orang-orang beriman itu, "idza dzukirallahu wajilat qulubuhum". Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. "Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana". Surat Al-Anfal ayat 2. Kalau dibacakan ayat Allah, yaitu Al-Quran, bertambah keimanannya. Artinya tidak ada amalan terbaik bagi kita selain daripada menambah keimanan. Karena derajat manusia di dunia akhirat tergantung keimanannya. Di dalam banyak ayat Allah SWT mengancam orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menjauh dari Al-Quran. Tidak mau membacanya, tidak mau mempelajari, bahkan tidak mau mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kehidupan yang dipenuhi kesusahan, kegelisahan, kesumpekan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang gelisah, yang resah.
Nah, sebagai balasan dari orang yang menjauh dari hal-hal yang menenangkan jiwanya. Lebih-lebih nanti di akhirat Allah berfirman, wa innahu qad uhiya ilayya, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, telah diwahyukan kepadaku, fa innahu qad uhiya ilayya annahu qad uhiya ilayya annal adzaba, telah diwahyukan kepadaku bahwa azab siksa Allah itu liman kadzdzaba wa tawalla, itu Allah akan timpakan kepada manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Bahaya, siksa nanti di akhirat. Juga di ayat lain Allah berfirman, wa may yurid an dzikri rabbih, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yaslukuhu so'ada, adaban so'ada, berarti dia akan setelah menempuh perjalanannya menuju adab yang pedih. Ayat-ayat ini mengingatkan dan menggiring hati-hati kita agar kita memposisikan, menempatkan diri kita kepada tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, yaitu mentauhidkan Allah. Demikian juga kalau kita mempelajari doa-doa, terutama doa-doa kegelisahan, doa-doa kesusahan. Apabila manusia menghadapi kesusahan hidup, kesumpekan hidup, pasti di sana doanya, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah. Artinya dengan mentauhidkan Allah akan Allah hilangkan kegelisahan, kesusahan. Nah, dari itu semestinya bagi setiap kita, karena setiap kita sudah berkeinginan untuk menciptakan kebahagiaan, ketenangan, yang itu hanya diperoleh dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selanjutnya kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Agama di sini dimaknakan, agama itu dua maknanya ya. Kalau di sini yang pas maknanya hari pembalasan ya, sama dengan maliki yaumiddin, karena ad-din itu maknanya dua. Pertama amalan, yang kedua balasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya sampai akhir. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama atau tidak percaya pada hari pembalasan? Ara'aita, tahukah kamu di sini tanya ini. Al-khitab yang dituju dari kamu di sini, hal huwa lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, apakah ini kamu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu alladzi unzila alaihi al-Qur'an, karena kepadanya Al-Qur'an diturunkan. Au huwa amun, atau umum, likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab, mencakup semua yang terkena arahan dari ayat ini. Tahukah kamu? Artinya siapa saja. Yang sahih kata beliau al-umum, maknanya umum. Al-umumu aula. Dimaknakan umum itu lebih utama. Jadi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan seluruh umatnya. Umat Rasulullah SAW itu semua manusia. Ara'aital ladzi amun likulli man yatawajjahu ilal khitab. Alladzi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama atau mendustakan bil jaza, mendustakan pembalasan. Dan ini memang menjadi penentu semangat tidaknya manusia hidup di dunia ini. Orang yang lemot di dalam hidup, kurang mempersiapkan diri menghadapi akhiratnya karena kurangnya keyakinan tentang ad-din, yaitu apa? Pembalasan. Karena kalau orang yakin dengan pembalasan, pasti dia menginginkan balasan terbaik. Orang yang menginginkan balasan terbaik di akhirat, dia tidak akan enak tidur. Ingin berusaha bagaimana mendapatkan balasan terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ajabtu lil jannati nama talibuha. Aku heran dengan surga. Kok bisa orang yang kepingin surga itu tidur? Wa ajabtu linnar, dan aku heran dengan neraka. Nama khaifuha. Aku heran dengan neraka. Kok bisa orang takut neraka itu tidur? Artinya memang tidur itu bukan di dunia. Istirahat itu nanti. Adapun di dunia ini memang waktunya untuk bercocok tanam, berusaha maksimal, mencurahkan segala daya, tenaga, pikiran. Untuk apa? Akhirat. Itu namanya cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk setelah kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya. Itu namanya cerdas. Nah, adapun tidur bagi orang yang cerdas itu sebatas untuk mengistirahatkan badan, mengumpulkan tenaga lagi untuk segera berbuat yang lebih baik lagi. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari suatu amalan, bersegera bangkit lagi kepada kebaikan berikutnya. Ini sifat-sifat orang cerdas. Tapi ada orang yang kurang di dalam hidupnya, lemot di dalam mempersiapkan dirinya menghadapi hari setelah kematiannya, yang disebut dengan yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang tidak percaya pada hari pembalasan? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Ini orang jahil, orang bodoh namanya. Karena orang cerdas tadi, orangnya penuh energi, penuh semangat, mempersiapkan dirinya bagaimana nanti setelah kematiannya. Wa haula'i humul ladzina yunkiruna al-ba'sa atau bisa. Mereka itu orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Wa yaquluna, mereka mengatakan, a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna labab'utsun aw abaunal awwalun. Apakah ketika kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan menjadi belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Nah, kalau percaya, yakin kita akan dibangkitkan, pasti akan mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitannya. Hari tidak bisa lagi beramal. Dan di sana ketika sudah dibangkitkan, manusia sudah tidak ada apa-apa lagi. Dunia, harta sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana amal. Kalau sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kondisinya
kurang persiapannya dari sisi amal, maka di sana hanya ada amalan dan balasan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, siapakah orang yang merugi? Atadri namal muflis, tahukah kamu siapa orang yang merugi di akhirat? Kata sahabat, man la dirhama wala dinar. Orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Nah, bukan itu kata Rasul. Orang yang menghadap Allah dalam kondisi membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Solatnya sudah benar, puasanya sudah benar, zakatnya sudah benar, banyak pahalanya. Tetapi di dunia dia juga berbuat zalim, suka mencela yang lain, menyakiti yang lain. Maka itu harus dibalas di sana yang disebut dengan kisos. Pernah menyakiti tetangganya, keburu mati tetangganya. Pernah menyakiti saudaranya, pernah mencela saudaranya. Pernah ngerasani saudaranya, menghibai saudaranya. Nanti hati-hati, kalau tidak diselesaikan di dunia ini, di sana sudah tidak ada lagi pembayaran dengan harta. Tapi pembayarannya dengan apa? Tukar-menukar pahala dan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang ini membawa pahala banyak, tetapi yang nagih banyak, yang minta balasan banyak, sampai habis kebaikannya, yang nagih masih banyak. Sehingga bagaimana? Maka dosa-dosa orang yang menagih itu diberikan kepada yang tadi membawa pahala banyak, sehingga dia dilemparkan ke neraka, padahal sudah banyak kebaikannya. Nah, artinya di sana, mumpung masih di dunia, apabila kita pernah menyakiti, berbuat zalim pada saudaranya, segera diselesaikan. Utang-utang diselesaikan mumpung masih hidup. Wa yaqulul qailu minhum, antara mereka ada yang mengatakan, man yuhyil idhoma, siapa yang bisa menghidupkan tulang? Wahia ramim, dan itu sudah hancur. Di surat Yasin 6. Haula'i yukadzibuna biyaumiddin. Mereka ini orang-orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak percaya itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong yang lain untuk memberi makan orang miskin. Fajama'a atau fajumi'a bainal amrayni atau fajama'a bainal amrayni. Di ayat ini Allah sebutkan dua sifat orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Siapa mereka? Orang yang suka menghardik anak yatim dan orang yang tidak memberi makan orang miskin dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Atau misalnya dia orangnya miskin, tidak bisa memberi makan orang miskin, tapi dia mendorong ngajak orang yang mampu. Pak Saman kan banyak hartanya, ini ada saudaranya miskin, tolong kasih makan. Itu yang maksud yahuddu. Nah, kalau dia mampu kok nyuruh orang dirinya sendiri tidak berbuat, itu lebih jelek lagi. Artinya di sini dia berbuat, artinya dirinya sendiri lebih utama untuk memberi makan orang miskin, kemudian mengajak lainnya. Kalau mengajak yang lain sementara dia tidak mampu, itu namanya syafi'. Syafi' itu yang mengasih tahu. Bahasa kita itu mungkin maklar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, syafi' tu syafa'. Syafi' itu artinya tolong kamu mengajak orang, misalnya orang mampu, Pak, datang ke orang mampu, Pak, ini orang butuh, tolong sampean kasih. Saya sendiri tidak punya, ini sampean insyaallah punya, ini tolong dikasih. Ini namanya syafi'. Saya
nyuruh saudaranya untuk membantu. Maka kata Rasulullah SAW, "Tusaffa, engkau akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal, walaupun cuma jadi makelar." Ya. Makelar apa? Kebaikan. Nah, ya. Itu boleh. Tadi hadisnya. Yang pertama, adamur rahmah. Orang yang menghargai anak yatim itu disebabkan karena tidak adanya rahmah. Dan ini sifat jelek. Tidak adanya rahmah pada hati seseorang. Bil aitam, terutama dengan anak yatim. Apalagi kepada yang lain. Karena anak yatim ini orang yang paling berhak untuk dirahmati. Kepada anak yatim saja tidak rahmah. Apalagi pada lainnya. Alladzina hum mahallur rahmah. Anak yatim itu merupakan tempat untuk dirahmati, disayangi. Nah, maka kalau orang itu mendapati dirinya kurang ada belas kasih pada lainnya, di hadis lain Rasulullah katakan hendaknya dia mencari anak yatim untuk dilus kepalanya, untuk meluluhkan hatinya, melembutkan hatinya, karena tidak adanya rahmah pada hati seseorang itu tanda hatinya itu keras dan itu kejelekan. Pernah Rasulullah SAW mencium cucunya, kemudian dia kelihatan oleh seorang sahabat yang punya 10 anak. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil. Saya punya 10 anak, enggak ada yang saya cium. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang tidak akan disayangi. Nah, li'annal aitam, karena anak-anak yatim yang mereka berhak untuk dirahmati, humul ladzi mata aba'uhum. Anak yatim itu adalah orang atau anak yang bapaknya meninggal. Qabla an yablughu, sebelum dia balik. Kalau sudah balik, sudah tidak bisa disebut yatim lagi. Wahum mahallus syafaqah, mereka ini tempat untuk dikasihani, warahmati, dan disayangi. Li'annahum faqaduna li'abaihim, karena mereka ditinggal oleh bapak-bapak mereka. Faqulubuhum munkasiratun, sehingga hati mereka bersedih. Yahtajuna ila jabirin, butuh untuk pengayoman. Walihada waradatin nususu bifadlil ihsan ilal aitam, sehingga banyak hadis dalil-dalil tentang keutamaannya berbuat baik pada anak yatim. Lakin hada wal iyadu billah, tapi ini orang yang suka menghargai anak yatim, yadfa'u bi'inafin, dia menghargai dengan keras. Nah, li'anna da'hu wa daf'u bi'inafin. Kama qala Allah Ta'ala yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Orang kafir nanti dilemparkan dengan keras ke dalam neraka jahanam. Artinya dimarahi, diseneni anak yatim. Nah, aidaf'an syadidan, ditolak dengan keras anak yatim. Fatajidul yatima, maka engkau dapati anak yatim idza jaa ilaihi, kalau datang padanya, yastajdihi syai'an, untuk minta sesuatu, au yukallimuhu, atau ngajak bicara, fi syai'in yahtakirahu, engkau hinakan, engkau rendahkan. Wa yadfa'uhu bisiddatin, dan dia usir dengan keras. Fala yarhamuhu, dia tidak menyayangi. Kan tidak menyayangi ini karena hatinya keras. Siapa yang hatinya keras? Orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan tadi. Yakin dengan hari pembalasan itu menyebabkan hati itu melunak, hati itu lembut, penyayang. Nah, rahmah terutama kepada yang berhak, yaitu anak yatim.
Al-amru tsani, masalah kedua, la yahussuna ala rahmatil ghair. La yahussun, yahussu itu tidak mendorong ala rahmatil ghair, untuk menyayangi yang lain. Nah, di sini ayatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong yang lain. Ini berarti walaupun dianya penyayang, masih disalahkan ketika dia tidak mendorong yang lain. Nah, walaupun misalnya dirinya sendiri menyayangi, tapi kalau dirinya sendiri sudah sayang kepada orang miskin, pasti dia akan mengajak yang lainnya untuk menyayangi atau merahmati lainnya. Wal miskinu al fakiru al muhtaju ila ta'ami. Maka orang-orang miskin, orang-orang fakir, para ulama fikih membagi antara miskin dan fakir. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Ada yang mengatakan orang miskin, orang yang punya pekerjaan, tetapi tidak mencapai kecukupan. Misalnya dalam sehari dia butuh 30.000. Kalau makannya sekali makan 10.000, kan 3 kali makan. Dan dia kerja keliling dapatnya 20.000 atau 25.000, itu miskin. Dia berhak. Maka ini bisa didata, mestinya orang-orang amil zakat, ya, pemerintah, dari wakil pemerintah, dari Depak atau Kemenak, itu punya data-data miskin, karena mereka punya hak-hak. Nah, bagaimana mendatanya? Kecukupan itu sudah bisa dihitung. Tadi setiap makan berapa? 15.000. Berarti sehari setiap orang butuh 45.000. Samaan kerjanya berapa Pak hasilnya? Ya nggak mesti, kadang 40, kadang 30. Oh, ini masih masuk kriteria miskin. Nah, masih berhak dikasih untuk berhak mendapat zakat dan seterusnya. Kalau miskin, pendapatannya tidak mencapai 50%. Kalau tadi 45, dia mungkin cuma dapat 20.000. Nah, makanya fakir lebih parah daripada miskin. Yang mereka ini membutuhkan makanan. La yahuddu hadzal rajul, orang ini tidak mendorong ala it'amihi, untuk memberi makan. Artinya di sini yang disalahkan orang yang tidak mengajak, ya, tidak mengajak. Yahuddu itu yahusuna, mengajak, tidak mendorong yang lain untuk memberi makan orang miskin. Artinya kan dirinya mungkin dia memang dirinya sendiri tidak bisa, tidak mampu, atau dia mampu, dia telah memberi makan orang miskin. Tapi itu salah di ayat ini karena tidak ngajak yang lain. Nah, li'anna qalbahu hajarun. Kenapa dia tidak mengajak yang lain? Kayak tadi di atas, kenapa dia merendahkan anak yatim? Kalau di sini kenapa dia tidak mendorong yang lain untuk memberi makan orang miskin? Kata beliau, li'anna qalbahu hajarun. Karena hatinya membatu. Qasin, keras. Faqulubuhum, maka hati mereka itu kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya, membatu hatinya karena dari Al-Qur'an. Di situ Allah katakan celaka orang yang hatinya mengeras. Nah, kenapa celaka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Quran itu kalau Allah turunkan kepada gunung, maka gunung pun akan hancur. Nah,
Bagaimana hati jantung yang lembut, yang lunak itu bisa keras, tidak mau menerima al-haq, Al-Quran. Nah, idzan laisa fihi rahmatun. Orang yang tidak percaya pada hari akhir, pada hari pembalasan, mereka ini orangnya keras. Tidak ada di dalamnya sifat rahmah. Lalil aitam, apakah pada anak yatim, walalil masakin, maupun kepada orang miskin. Nah, di surat Thaha nanti kita ketemu lagi ya. Fala wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta, jangan kamu hardik. Nah, dibahas nanti oleh Syekh, kecuali orangnya gagah, masih kuat kerja kok minta-minta. Orang yang seperti itu masih boleh. Tapi orangnya sudah lemah dan mintanya tidak untuk lil iksar. Yang minta untuk memperbanyak itu haram. Diharamkan dalam banyak hadis, nanti menghadap Allah dalam kondisi wajahnya itu, kepalanya itu tidak ada dagingnya, jadi tengkorak. Tulang-tulang tok kepalanya ketika menghadap Allah. Siapa? Orang yang suka minta-minta karena untuk memperbanyak. Kapan bolehnya minta itu? Kalau memang hajat, darurat, butuh untuk menyambung hidup, katanya mereka, itu boleh. Fahuwa qasil qalbi, mereka ini orang yang hatinya mengeras. Na'udzubillah min dzalik. Nah, summa qala azza wa jal. Jadi itu tadi ayat 1 2, orang sifat orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Sampai ayat 3 ya. Sifatnya apa? Orangnya keras, nggak ada rahmah. Omongannya kasar, perbuatannya kasar. Juga tidak kasihan pada orang miskin. Dan di sini ketika kita melihat orang miskin, harus ada sifat rahmah pada diri kita. Kan di tetangga kita masih ada. Terutama nanti Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, beliau mengatakan, ittaqun nar, jagalah dirimu dari neraka. Walau bisik kita merotin, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Ada tetangga yang kita tahu ini miskin, kurang. Kita punya berambang 1 kilo. Itu bisa dibagi menjadi 4, seperempat, bagi tetangga. Ada lombok, bagi tetangga. Asalkan niatnya ikhlas untuk menjaga dirinya agar dirinya tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 4-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Celakalah orang yang salat. Nah, bagaimana kalau enggak salat? Nah, wailun hadhihi kalimatu wa'idin. Wail ini, ya wailun ini kalimat wa'id. Kalimat wa'id itu kata ancaman, kalimat ancaman. Wa hiya tatakarrara fil Qur'ani katsiran. Wail ini oleh Allah Subhanahu wa taala banyak diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Untuk mengentas, untuk menggiring dan untuk meluruskan manusia agar mau ke jalan yang Allah ridhoi, Allah jalan yang lurus. Tapi sifat manusia itu kayak laron, kata Allah. Laron itu bagaimana? Laron kalau bangkit keluar dari lubangnya, dia langsung, terutama kalau malam, langsung memburu cahaya. Padahal itu api. Tidak menyadari bahwa api itu akan membakar dirinya. Sampai kata Rasulullah, aku tarik tangan kamu, tapi kamu lepas terus. Aku pegangi pinggang kamu, tapi kamu masih lepas terus. Dibawa oleh nafsunya dan syahwatnya.
Wal ma'na al-wa'id, wal ma'na al-wa'idus syadidu. Makna daripada fawailul lil musallin, maknanya di sini al-wa'idus syadid. Ancaman keras ala haula kepada orang yang salat. Nah, yang salatnya bagaimana? Yang kata Allah di ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu lalai. Tidak menyatu antara badan dan hatinya. Yang salat itu hanya badannya saja. Sementara hatinya tidak hadir di tempat salat. Atau hadir ketika takbiratul ihram saja. Setelah itu keluar lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat sampai orang itu berpaling. Ketika orang itu berpaling, maka Allah pun berpaling dari orang yang salat tersebut. Kita mungkin jarang melihat orang salat menoleh kepalanya. Tapi hati itu sangat cepat daripada kepala menoleh dari salatnya. Karena di sana akan hadir yang namanya syaitan. Yudzakiru hadza. Kata Rasulullah mengingatkan ini dan mengingatkan itu. Sampai pun dia bisa mengingat sesuatu yang tidak terpikir sebelum sholat. Nah, ini sahud, lalai. Haula'i musalluna. Mereka ini orang-orang salat ini, yusalluna ma'an nas, salat bersama manusia. Au afradan, atau salat sendiri. Salat bersama manusia di masjid, atau salat sendirian, salat sunnah di rumah. Lakinnahum an salatihim sahun. Tetapi salat mereka itu sahun. Ai ghafiluna anha. Ghafil itu artinya lalai. Lalai enggak tahu ya, enggak paham, enggak hadir. La yuqimunaha, dia tidak menegakkan. Makanya semua ayat yang menjelaskan salat itu iqamatis shalah. Iqamah itu menegakkan salat, karena bahasa Arabnya ada dua. Kalau melaksanakan, bahasa Arabnya itu ita, seperti wa ita izzakah, menunaikan zakat. Tapi di situ Allah tidak mengatakan ita is-shalah. Nah, di surat Al-Baqarah awal ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang bertakwa, walladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimuna as-shalah. Iqamah artinya menegakkan. Makanya di sini Allah Syekh dikatakan la yuqimunaha. Mereka akan alama yang bagi sebagaimana mestinya. Bagaimana sebagai mestinya? Zahir dan batinnya. Maka yang paling susah di kalangan para ulama itu mendudukkan hati ini loh. Mengajak hati untuk diem, sholat, menghadap Allah. Apalagi dia berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Nah, la yuqimunaha ala ma yanbaghi, dia tidak menegakkan salat sebagaimana mestinya. Yuakhirunaha anil waqtil fadil, di antaranya mereka menunda-nunda dari waktu yang utama. Salat subuh yang utama di mana, Pak Ahmad? Di awal waktu, ya. Salat zuhur di awal, kecuali sangat panas, boleh didinginkan. Waktu asar di awal yang utama. Barang siapa nunda-nunda sampai matahari kuning, maka itu sah sholatnya, tapi itu bisa menghapus kebaikan-kebaikannya. Nah, menghapus pahala-pahala. Maghrib di awal, isya di akhir.
Nah, itu yang fadil. Kalau bisa berjamaah. Kemudian dikerjakan di awal karena mengejar jamaahnya. Nah, kalau bisa sholat berjamaah di akhir, maka itu afdal. La yukimuna ruku'aha. Mereka tidak menegakkan rukuknya. Wala sujudaha. Tidak menegakkan sujudnya. Bagaimana menegakkan rukuk? Lurus punggung dan kepalanya. Dan tumak nina. Demikian sujud. Wala qiyamaha, demikian juga berdirinya. Wala qu'udaha, demikian juga ketika duduk. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin, demikian juga bacanya. Sawa'un kanat Qur'anan au dzikra, apakah ketika dia membaca Al-Qur'an atau zikir-zikir di dalam salat. Nah, idza dakhala fi salatihi huwa ghafilun. Kalau dia masuk salat, dia ghafil, dia lalai. Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Hati mereka menoleh kanan dan kiri. Fahuwa sahin an salatihi. Dia itu kondisinya lalai dari salatnya. Apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Itu dorongan agar kita sholat jangan sampai termasuk orang yang kena ancaman Allah. Wahada madmumun. Sholat yang seperti ini madmum. Sholatnya orang lalai itu madmum karena ancaman keras di ayat ini. Amma sahi, adapun kalau lupa ketika sholat, fi salatihi fahadha la yulamu. Orang lupa itu tidak dicela, tidak tercela. Wal farqu bainahuma, perbedaannya an-nasahi fi sholati ma'nahu annahu nasiya syai'an. Nasi atau sahi dalam sholat itu maksudnya lupa. Jadi rakaat keberapa itu lupa namanya. Pinjamnya buat acara-acara gitu. Ya, tidak boleh. Itu